Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat umur, nikmat iman, nikmat kesehatan, agar ini semua kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, menebarkan sunnah-sunnahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita sedikit akan mengupas tentang makna imanan wahtisaban. Seringkali kita mendengar hadis yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rawahu Imam Bukhari. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Di hadis yang ketiga, man qama lailatal qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tiga hadis ini mensyaratkan imanan wahtisaban. Imam Ibnu Hajar menyebutkan yang dimaksud dengan imanan adalah tasdiqan biwa'dillahi bithawabi alaih. Kemudian yang dimaksud dengan ihtisaban ay talaban lil ajri la liqasdin akhar min riya'in aw nahwi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah menyebutkan man soma, barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan ihtisaban dengan penuh ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya dengan penuh keimanan. Yang dimaksud dengan imanan, Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar mendefinisikan iman adalah tasdiqat, meyakini, membenarkan dengan sepenuhnya bahwa dengan menjalankan ibadah Ramadan ini kita akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengamalkan ibadah saum ini dengan maksimal, insyaallah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat yang digunakan adalah imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ihsan ihtisaban yakni bimakna i'tidad, artinya dengan penuh ridho, dengan penuh keikhlasan, mengharap hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak la liqasdin akhar, tidak ada maksud lain, ya. Tidak ada unsur riyaknya, tidak ada unsur sum'ahnya, tapi benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ihtisaban. Artinya ketika kita berpuasa, man qoma Ramadan, melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, tentu harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian menjalankan ibadah tarawih dengan keimanan wahtisaban, yakni harus sesuai dengan contoh-contoh yang datang dari Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salat tarawih dengan tumaknina. Bagaimana seorang imam membaca Al-Fatihah ayat per ayat, kemudian dilanjutkan dengan surah panjang tapi dengan tartil bacaannya, tidak kemudian ngebut, lalu kemudian gerakan-gerakan dalam sholat harus tumaknina. Bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana i'tidal, harus betul-betul tumaknina. Inilah yang dimaksud dengan imanan wahtisaban. Bila mana kita sholat tarawih kebut-kebutan,
ini jauh dari makna hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Begitu pula dengan man qama lailatul qadari, menghidupkan malam Lailatul Qadar ini harus dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ampunan kepada kita bila mana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini imanan wa ihtisaban. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hadis ini, man qama Ramadan, man shoma Ramadan, man qama Lailatul Qadar, benar-benar kita lakukan dengan imanan wa ihtisaban. Dengan penuh keimanan, keyakinan, ya, keyakinan kita meyakini bahwa Allah akan memberikan ampunan kepada kita, kemudian kita lakukan dengan ihtisaban, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.